Waduh, apa nyangke wah. Baik, kali ini saya akan mempersembahkan tentang kekurangan maupun kelebihan dari drone Visuo Battleshark yang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Tipenya 89S ini, yang ada centangnya ini. Ini sudah banyak dibahas di YouTube. Setelah saya membelinya dan setelah saya menggunakannya, ada beberapa kelebihan maupun kekurangan pada drone ini. Jadi saya sempat membeli sampai 2 kali. Untuk kelebihannya, ini menurut saya saja ya, karena saya baru pertama kalinya mempunyai drone dan baru pertama kali mengoperasikannya. Harganya cukup murah. Yang pertama ini harganya cukup murah. Terus yang kedua, drone ini mudah dioperasionalkan dengan menggunakan remote control ini. Sudah banyak dibahas di YouTube. Kelebihan yang lainnya itu daya terbangnya cukup lama. Untuk kelebihan selanjutnya, ini sudah berkamera, sudah ada kameranya, dan hasil dari kameranya itu lumayan menurut saya. Kemudian kelebihan yang lainnya banyak juga yang mungkin saya tidak bisa sebutkan. Sedangkan kekurangannya, drone ini tidak kuat angin. Jadi kalau di tempat remote-nya ini sudah dijelaskan di paling atas. Kalau in the outdoor flying, press the speed button 3 times, 3 kali. Untuk menggunakan kecepatan yang speed 3, speed yang tertinggi kalau di luar ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan ini lumayan bagus dan stabil. Kalau di luar ruangan disarankan sesuai petunjuk menggunakan kecepatan 3. Ini kalau seumpama ada angin sedikit itu sudah goyang, tidak bisa terkendalikan. Bahkan kalau di dalam ruangan saja kena hempasan kipas angin saja, kalau pakai speed 1 itu sudah tidak terkendalikan itu. Tapi kalau tidak ada angin, terus walaupun di luar ruangan, terus di dalam ruangan tidak ada angin juga, itu seimbang, bagus, itu enak dimainkan. Untuk kekurangannya, ini bentuk aslinya seperti ini.
Karena drone ini drone mainan ringan, jadi tipis. Untuk plastiknya tipis sekali. Ini bahkan karena saya pertama kali menerbangkan ini sempat patah, retak karena benturan. Jadi saya lem. Ini. Kemudian saya untuk pembelian yang kedua, ketimbang saya terjadi hal pembelian yang pertama, jadi saya tutup dengan menggunakan skotlet. Menggunakan skotlet sehingga untuk plastiknya lebih terjaga dan aman tanpa menutup sirkulasi udara. Ini adalah sirkulasi udara. Jangan ditutup sirkulasi udaranya. Terus untuk kekurangan selanjutnya, apabila kita menggunakan motor speed yang 3, itu motornya cepat panas. Ini saya sempat terbakar, motornya ini terbakar, sempat membeli onderdilnya. Jadi untuk pembelian yang kedua saya menggunakan pendingin. Modifikasi pendingin. Modifikasi pendingin ini dapat ide dari drone JJRC H26. Di situ motornya menggunakan plat pendingin aluminium. Kemudian ini saya juga modif, saya tempelkan ke motornya menggunakan plat aluminium. Dan ini adalah isi dalam dari drone tersebut. Ini yang terhubung ke kamera. Ini plus minus, ini sama RX-TX. Mengirim sinyal dan keluar sinyal. Jadi kalau dihidupkan, ini. Ini remote-nya juga ada 2 karena saya beli 2 kali. Di bending. Nah, ini kalau merekam, ini kalau foto, ini. Dan kalau sudah dimodif sama saja kayak gini. Jadi bagi Anda yang pemula seperti saya, bisa dijadikan pertimbangan dan acuan bahwa drone ini cukup murah, terus stabil, mudah dioperasionalkan, namun juga mempunyai kekurangan, tidak tahan atau tidak kuat dengan angin, walaupun anginnya sepoi-sepoi. Jangan sekali-sekali Anda menerbangkan di luar, ditinggikan, dinaikkan ketinggian, terus posisi ada angin, itu akan lost, flying away.
fly away, drone Anda akan hilang karena tidak terjangkau dengan sinyal dari remote ini. Jadi drone tetap hidup, tapi remote sudah tidak bisa menjangkau. Ini bisa terbawa angin. Jadi saya membeli dua. Jadi kalau ada kerusakan, saya hanya tinggal mengambil drone yang lama ini. Drone yang lama ini rusaknya ini patah, yang sudah dilem. Yang kedua, motornya terbakar. Oh ya, ini kelemahan yang lainnya. Jadi pada saat kita menggunakan speed 3, motor akan terasa sangat panas, sehingga melelehkan atau membuat plastiknya ini memuai. Dan gear kecil sama gear besar tidak presisi, geser, tempatnya itu bergeser keluar, sehingga tidak menyatu dengan gear yang gear kecil dengan gear ini. Ini tidak menyatu, mengakibatkan motornya itu berputar tapi tidak nyantol. Ini sudah diakal sama saya, tapi tidak berhasil karena plastiknya itu sudah meleleh karena panasnya motor. Makanya seperti di sini nih, saya tambahkan pendingin di masing-masing sisinya, saya tambahkan pendingin. Jadi saran saya bagi Anda pengguna drone ini yang murah meriah, dengan mudah dioperasionalkan, kalau bisa Anda pasang skotlet, bisa dipasang sendiri atau dipasangkan ke tempat pemasangan skotlet sepeda motor. Yang penting lekukan itu tertata rapi, termasuk untuk modif pendinginnya. Modif pendinginnya itu saya menggunakan pipa tembaga dan aluminium, karena pipa tembaga itu ada lekukan yang pas dimasukkan ke motornya itu. Baik, itu aja, semoga bermanfaat tentang pengalaman saya sebagai pengguna pertama kali, pemakai pertama kali, dan pertama kali saya membeli drone. Ini hanya mengembangkan dan memodifikasi agar drone ini lebih awet, sehingga tidak perlu membeli lagi seperti saya. Jadi saya sampai habis satu ini drone-nya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih.